Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limuhabbatina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati jasadina wa qulubina, li syai amradina zahiran wa batina, li damil balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li'izil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi malam di bagian terakhir itu dijelaskan bahwa manakala ada seseorang yang dipisahkan oleh setan dari kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang itu akan terpisah dari kekuatan baik. Dan ketika terpisah dari kekuatan kebaikan, maka orang itu tinggal ditelan kepalanya oleh setan. Berarti kebalikannya, orang yang senantiasa terhubung dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang senantiasa terhubung dengan para wali secara rohani, berarti orang itu dikukuhkan kuda-kuda rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam kehidupan ini jangan sampai kita terpisah dari orang-orang ilahi, dari orang-orang terkasih. Jangan sampai menjauh. Dekatilah orang-orang yang memiliki reputasi rohani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya kita menjalin silaturahim dengan orang-orang yang dimuliakan. Pentingnya kita itu juga menjalin diri kita dengan para wali yang sudah wafat sekalipun, melalui adanya ziarah kubur para wali. Nah, sekarang kita akan berbincang secara detail tentang bagaimana orang itu dipisahkan dari orang baik. Jadi kalau tadi malam itu berbicara secara gamblang bagaimana orang itu kalau terpisah dari jamaah, kemudian orang itu tidak memiliki kekuatan.
tinggal dipatok kepalanya oleh setan. Nah, sekarang detailnya itu seperti apa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafriqul Bustani. Adapun ini adalah penjelasan tentang memisahkannya tukang kebun baina sufi, di antara seorang sufi, wal faqih, dan orang yang ahli fikih, wal alawi, dan seorang habib dari kalangan Bani Alawi. Jadi ya, ada tukang kebun yang profesinya bukan saja menjaga kebun, tapi menjadi setan di antara orang-orang yang sedang bersatu. Dengan cara apa? Memisahkan satu demi satu di antara mereka, yaitu antara seorang sufi, seorang ahli fikih, dan seorang habib keturunan sang Nabi. Indama nadhara, manakala memandang, bustaniyun, siapa seorang tukang kebun, fi bustanihi, di kebunnya itu tukang kebun, ro'a, melihat itu tukang kebun, salasata rijalin, terhadap 3 laki-laki, kanahum, seakan-akan mereka 3 laki-laki itu lususun, ialah para pencuri, gitu ya. Dari cara memandangnya saja, tukang kebun ini memandang 3 orang itu dalam perspektif tukang kebun, wah ini kayak pencuri semua. Jadi sudah diasosiasikan sebagai orang yang jahat, yang nggak benar. Jadi berarti tukang kebun ini memiliki maksud tertentu yang tidak baik terhadap ketiga orang tersebut. Kanu, ada itu mereka 3 laki-laki itu, faqihan, satu ialah orang ahli fikih, wa syarifan alawiyan, dan seorang syarif atau seorang habib dengan bangsa Bani Alawi itu, wa sufiyan, dan yang ketiga seorang sufi. Kullun minhum, adapun masing-masing, minhum dari mereka itu, hazilun, krempeng, syarirun, penyakitan, la wafa'a, tidak ada loyalitas, indahu, di sisi itu, kulun, ya, ketiganya itu dipandang sebagai orang yang penyakitan. Artinya apa? Di kepala tukang kebun itu, wah sepele kalau urusan 3 orang ini, udah krempeng, penyakitan pula. Antara satu yang lain tidak ada loyalitas, tidak ada kesetiaan, gampang ini pecahannya itu gampang. Membelah mereka itu sangat gampang. Nah, gitu ya. Jadi sudah disepelekan. Jadi pandanglah tukang kebun ini sebagai kekuatan negatif, sebagai kekuatan jahat. Karena itu, kalau kita memiliki teman akrab dengan diri kita, dan teman akrab itu kompak dengan kita dalam kebaikan, hati-hati dengan orang nomor 3, nomor 4, dan selanjutnya, hati-hati. Karena boleh jadi perilaku orang nomor 3, nomor 4, dan seterusnya itu boleh jadi memisahkan antara kita dengan kawan dalam kebaikan itu. Hati-hati. Jadi sekali kita memiliki kawan dalam kebaikan, peganglah perkawanan itu sampai hari kiamat. Pegang. Jangan sampai kita dirongrong, dirusak oleh adanya omongan orang lain tentang kita dan kawan kita itu. Jangan sampai. Ibnu Arabi itu ya, yang dikenal dengan sangat jenius di bidang tasawuf itu, memiliki guru yang jumlahnya sampai ribuan. Dan hubungan antara Ibnu Arabi dengan para guru yang pernah dijumpai itu bagus semua sampai akhir hayatnya. Itu berarti apa? Berarti berkah Allah Ta'ala mengalir lewat mereka terhadap Ibnu Arabi itu.
Jangan hanya memiliki satu guru, rusak pula hubungannya dengan satu guru itu. Habis nanti. Jadi jangan gampang kemakan omongan orang lain tentang orang yang dekat dengan diri kita dalam kebaikan. Jangan gampang kemakan omongan orang lain. Sebab berarti dengan demikian rohani kita dipertaruhkan. Kata si tukang kebun itu, masing-masing mereka ini krempeng, penyakitan, tidak punya keteguhan di dalam berkawan. Qala mengatakan itu tukang kebun, innali alaihim mi'ata hujjatin, innali sesungguhnya bagiku alaihim atas mereka mi'ata hujjatin adapun 100 argumen. Lakinnahum akan tetapi mereka jama'atun ialah sebuah jamaah. Sesungguhnya sangat mudah kalau aku ingin menumpas mengalahkan mereka. Cuma mereka bertiga, aku sendiri. Itu persoalannya. Maka kemudian dicari cara. Wal jama'atu adapun jamaah quwwatun ialah kekuatan. Wa ana adapun aku wa ana dan adapun aku lan aqwa tidak akan mungkin kuat aku bimufradi dengan diriku yang sendiri ala salasati ashkhasin terhadap 3 orang. Nah, kalau aku sendiri berhadapan dengan 3 orang, tak mungkin aku kuat. Nah, karena tidak kuat berhadapan dengan 3 orang langsung, maka dicari cara. Fala ufarriqu, maka akan memisahkan aku bainahum di antara mereka idzan jika demikian. Nah, ini harus dicari caranya bagaimana yang 3 ini sudah tidak menjadi satu kesatuan. Bagaimana aku pisahkan di antara mereka bertiga, dicari kemudian caranya. Jadi disitulah kemudian masuknya omongan tukang kebun yang menjadikan mereka bertiga itu terpisah dan tercerai-berai. Satu orang kawan yang kompak dengan diri kita di jalan keilahian itu bisa lebih bermakna dengan lebih bermakna dibandingkan seluruh orang lain yang tidak memiliki support apapun di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa lebih utama satu kawan itu. Jadi di antara karunia Allah taala kepada kita itu adalah adanya kawan-kawan yang kompak untuk menuju kepada Allah. Itu karunia itu. Coba kalau mereka itu tidak ada, bagaimana ketika kita sedang kendor rohani kita? Bagaimana untuk bangkit? Wong teman yang nggak ada kok, yang mau memberikan semangat nggak ada, nggak bisa. Jadi ciptakan perkawanan yang memiliki semangat yang sama di dalam menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan perkawanan itu. Wala alqi bi kulli wahidin, dan akan melemparkan aku bi kulli wahidin bagi masing-masing itu minhum dari mereka fi nahiyatin, di satu sisi akan dipecah, akan dipisahkan. Yang ini ibaratnya taruh di sana, yang ini di situ, yang ini di sana, dipisahkan. Wa indama yasiru, dan manakala jadi kullun apa masing-masing minhum dari mereka wahidan ialah sendiri. Jadi ketika mereka sudah tidak bersatu tapi menjadi sendiri-sendiri, aku tali akan kucabut syaribahu kumisnya. Jadi kalau sudah tidak bergabung akan kututuk, kucabut kumisnya masing-masing. Jadi caranya setan itu seperti itu ya. Sebab setannya satu berhadapan dengan 3 orang yang kompak, kewalahan setannya. Tapi kalau dipisah dulu, itu bisa nanti taktik tipu dayanya itu bisa terlaksana. Fahtala, maka mencari cara itu tukang kebun, wasarafa, dan memalingkan itu tukang kebun as-sufiya kepada orang sufi itu,
hatta yafsida hingga menjadi rusak ma bainahu apa hubungan di antara sufi itu wa baina rafiqaihi dan di antara kedua temannya. Jadi yang pertama kali dicabut dari adanya kebersamaan itu adalah tukang si sufi itu cabut dengan berbisik-bisik, ngapain kamu, karena nggak tahu saja keburukan keduanya kamu lengket. Loh, memang ada keburukannya. Wadah. Jadi dicabut dari adanya kumpulan yang kompak itu. Waqala dan mengatakan itu tukang kebun li sufi bagi si sufi tersebut, idhab pergilah engkau ilal hujrati menuju ke bilik sana. Artinya apa? Ini sudah dipisahkan. Engkau wahai sufi tidak boleh tidak harus memiliki ruang psikis tersendiri. Jangan terus-terusan bersama kedua orang itu. Kedua orang itu memiliki kehendak yang licik kepadamu. Kamu juga harus mulai berwaspada. Wa ahduru dan akan datang aku kaliman sebagai teman dialog lihadainir rafiqaini bagi adanya dua kawannya tadi. Dialog, teman dialog yang membahayakan tapi. Nah, bisa saja ketika orang itu memiliki niat tertentu, itu akan memuji orang yang diincar itu loh, diangkat setinggi-tingginya. Wah, kamu memang dermawan, diangkat. Kamu orang yang sangat perhatian, sangat tulus dalam berkawan, diangkat. Dan di dalam kehidupan nyata, saya pernah berjumpa dengan orang seperti itu, diangkat. Diangkat. Jadi hati-hati ya. Kalau kita ketemu dengan orang, kok orang itu mengangkat kita, nyanjung kita tinggi-tinggi. Hati-hati, itu boleh jadi ada maunya itu. Jadi jangan kemudian berbesar telinga. Karena diangkat itu, wah, kamu itu beda dengan teman-temanku yang lain. Beda. Yang lain itu baik, tapi yang seperti kamu itu enggak ada itu. Nah, itu hati-hati itu. Nanti setelah itu akan ada secara halus, secara lembut adanya tipuan-tipuan itu loh. Ada. Jadi ini kan sudah yang si sufi ini sudah dipecah, sudah dipisahkan. Tinggal mau mendatangi yang dua sebagai teman dialog katanya. Dialog yang membahayakan. Dialog yang membahayakan. Wa dhahaba dan kemudian pergi itu sufi. Siapa sufi? Ini sudah tinggal dua. Fasarra maka manakuni kebersamaan itu tukang kebun ilar rafiqaini kepada kedua kawannya lagi itu qailan seraya berkata itu tukang kebun, innaka faqihun, sesungguhnya engkau faqihun, ialah ahli fikih, engkau memang cerdas, alim, ahli fikih. Mulai ngangkat-ngangkat ini. Wahada adapun satunya ini syarifun, ialah seorang habib masyhurun yang sangat terkenal. Mulai diangkat. Sama dengan apa? Sama dengan nafsu. Kalau nafsu amarah itu gagal membawa kita kepada keburukan, maka akan membawa kita kepada kebaikan dengan maunya nafsu. Tapi diajak keburukan, diajak main togel, kita nggak mau. Diajak minum-minuman keras, kita nggak mau. Diajak itu ke kebaikan nanti. Oh, di sana itu ada keramaian di pengajian. Di sana. Ketika ke sana, kita dibimbing untuk melirak-lirik. Lirak-lirik. Seolah-olah tujuannya kebaikan, tapi sesungguhnya di sana nafsu mencari makanannya sendiri. Nafsu mencari makanannya sendiri. Jadi mulai muji-muji. Inna sesungguhnya kita nakuluh, makan kita khubzana terhadap roti kita bifatwaka dengan fatwamu. Wah, engkau yang ahli fikih, engkau sangat berjasa kepada kami. Sebab kami melakukan apapun itu karena fatwamu, karena petunjuk-petunjukmu.
gitu ya, diangkat. Sementara kalau orang masih senang pujian, maka akan gampang GR, akan gampang gede rumongso kalau senang pujian. Karena itu belajarlah untuk tidak senang pujian-pujian itu. Pujian-pujian itu seringkali sebagai racun yang membunuh. Jadi jangan mau dipuji-puji. Katakan ketika kita dipuji, hanya Allah Ta'ala yang maha terpuji. Hanya Allah Ta'ala yang maha terpuji. Jangan kemakan oleh adanya pujian-pujian. Wa nahluku, dan melingkar kami, bijanahi ilmika, dengan adanya sayap keilmuanmu. Jadi kami mengambil keputusan bertindak itu dengan keilmuanmu. Dipuji. Thumma inna hadzal akhir, kemudian orang yang terakhir ini, si Habib tadi itu ya, amirun, ialah seorang amir, alaina, atas kami, wa sultanun, dan seorang penguasa. Fahuwa, maka adapun itu hadzal akhir, sayyidun, ialah seorang tuan, min alil Mustafa, dari keluarga Kanjeng Rasul terpilih, Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, diangkat-angkat ya. Ini Maulana Rumi menulis bait ini di sebuah zaman di mana banyak orang itu merasa bangga dengan menisbatkan dirinya kepada sang Nabi. Aku ya Habib ya. Merasa bangga dengan menisbatkan dirinya kepada Nabi, kepada Sayyidina Ali. Bangga sekali. Jadi ketika sudah dipanggil, gimana Beb, senang sekali. Hati-hati ya, jangan kemakan oleh berbagai macam pujian. Dipuji apa saja, misalnya ketemu kok makin ganteng, nggak usah kegeeran. Nggak usah kegeeran. Faman yakunu hadza sufi al-batin al-khassis, katanya ya. Faman yakunu, maka siapakah hadza sufi ini al-batin yang gendut, al-khassis yang buruk. Sufi ini siapa? Kok kemudian merasa pantas bergaul dengan kalian berdua? Ahli fikih dan seorang Habib. Sufi ini siapa sebenarnya? Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan adanya permusuhan. Hatta yakuna, hingga menjadi ada itu sufi jalisan, ialah kawan lakuma, bagi kalian berdua ahli fikih dan seorang Habib itu, ayyuhal malaikaini, wahai dua malaikat. Disanjung, diangkat derajatnya sampai ke derajat malaikat. Kalian berdua itu malaikat. Sufi itu siapa? Kok memantas-mantaskan dirinya bergabung dengan kalian berdua? Gitu. Wa indama ya'udu, dan manakala kembali itu si sufi yang tadi disuruh datang ke suatu bilik itu, kalau nanti kembali, isrifa, maka palingkanlah kalian berdua kepada sufi, angkuma, dari diri kalian berdua. Jadi kalau nanti datang lagi ke sini si sufi itu, maka usirlah wahai kalian berdua, dia itu usir. Gak pantas itu bergabung dengan kalian, gak pantas, usir saja. Wa aqimah, dan tempatkanlah itu si sufi fil maqabil, pada waktu setelah ini yang akan datang, usbu'an, selama 1 minggu, fi bustani, di kebunku ini, wa riyadhi, dan kebunku ini. Jadi si sufi itu nanti kalau datang, hukum dia selama 1 minggu dengan cara diletakkan di kebun ini, tinggalkan. Ngapain kalian berdua mau berteman lagi dengan si sufi, si gendut itu? Jadi di zaman dulu juga ya, banyak orang yang bangga menyebut dirinya sebagai bagian dari sufi. Termasuk orang-orang yang kumuh-kumuh itu. Kumuh tidak saja jasadnya, tapi perilakunya juga kumuh. Itu bangga menyebut diri sebagai bagian dari para sufi.
zaman-zaman dulu. Jadi karena itu ya nanti akan bisa dipisahkan, dibedakan mana sufi yang hakiki, yang benar-benar hati dan perilakunya untuk Allah, mana orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai sufi karena merasa bangga dengan mengaku-mengaku itu. Jadi banyak dulu. Wa ma yakunul bustan, dan apakah kebun itu? Inna ruhi lakuma, sesungguhnya rohku ini lakuma ialah bagi kalian berdua. Masih dalam posisi memuji ahli fikih dan memuji seorang habib itu. Ruhku untuk kalian berdua. Ya man, wahai orang, kuntuma yang ada kalian berdua, li bagiku, ka'ainail yumna ialah sebagaimana mata sebelah kanan. Kalian berdua adalah mata kananku. Kalian berdua adalah orang-orang yang aku muliakan. Ini satunya dipressing, ditekan, dijelek-jelekkan, satunya lagi diangkat-angkat. Nah, itu cara. Cara untuk memisahkan adanya keutuhan dalam kebersamaan. Gitu. Jadi ditekan, satunya diangkat. Kalau yang diangkat itu termasuk orang-orang yang suka menyelidiki, suka menelisik keburukan-keburukan orang lain, maka akan menerima adanya pressing dari tukang kebun ini, akan menerima adanya sikap merendahkan dari tukang kebun ini, akan diterima. Oh iya, jadi manggut terus dimasukkan di dalam kepercayaannya, keyakinannya. Oh, ternyata dari dulu berteman dengan aku butuh ini, butuh itu. Ternyata banyak sekali ternyatanya. Dan kemakan, kemudian menganggap orang yang tadi itu sangat menjijikkan. Wa waswasalahuma, dan berbisik itu tukang kebun lahuma bagi keduanya, wa khada'a, dan menipu tukang kebun huma terhadap keduanya itu ahli fikih dan seorang habib itu. La yambaghi, tidaklah pantas, as-sabru sabar, anir rifaqi, dari adanya perkawanan ini. Jadi kalau begitu dong, tidak wajib dipertahankan perkawanan ini. Kalau begitu dong, harus sudah dirampungkan saja. Mesti disudahi saja kalau begitu. Jadi, padahal ya, membangun perkawanan itu tidak mudah, butuh proses. Nah, setelah berkawan kok mau dilepas? Gitu loh. Jangan sampai kita itu ya mudah menemukan kawan, membangun perkawanan yang baik, dan kita kemudian juga mudah pula untuk melepas perkawanan. Jangan. Sekali kita berkawan dengan baik dengan siapapun, pertahankan perkawanan itu sampai akhir hayat, dipertahankan. Makanya jangan sampai hanya karena kita mendengar omongan orang tentang kawan itu, lantas kita ngambil sikap. Oh ya, jangan dong. Oh, kita nggak tahu betul kok, cuma mendengarkan kabar, dan kabar itu belum tentu benar, sudah ngambil sikap. Nah, itu yang juga banyak terjadi di medsos akhir ini, ya dari dulu, dari adanya medsos itu. Jadi hanya karena ini menjelek-jelekan itu, kita nggak tahu orang itu, ikut-ikutan benci kepada orang itu. Wah, kau nggak makan itu loh. Itu yang disebut dengan kemakan hoax. Jangan ikut-ikutan dalam perkara menumpahkan kebencian. Wa indama sarafa, dan manakala telah memalingkan keduanya, ahli fikih dan seorang habib itu, as-sufiyya kepada si sufi, wa dhahaba, dan pergi itu si sufi, tabi'ahu, maka mengikutkan itu tukang kebun kepada itu si sufi, al-khasma, kepada adanya pertikaian, bi'asa ghalidhatin, dengan memegang tongkat yang besar. Jadi ya, ketika sudah
terpisah antara si sufi dengan kedua kawannya itu, maka tinggal tukang kebun itu sambil memaki-maki dan mengangkat tongkatnya. Mau kabur apa enggak? Jadi perlahan-lahan itu. Perlahan-lahan. Jadi karena itu ya, kita harus memiliki hati yang bersih, yang jernih, yang tidak mudah termakan oleh hasutan-hasutan. Wong, andaikan ada seorang teman bermasalah dengan diri kita, tetap kita harus objektif menilai kebaikan teman itu sebagai kebaikan. Harus objektif, bukan karena ada persoalan dengan diri kita lantas dicap buruk semua perilakunya. Jangan. La tansaul fadla bainakum. Jadi kalau sudah pernah berteman, jangan sampai kita saling melupakan adanya kelebihan di antara kita. Jangan. Orang itu berjasa begini, kenang baik-baik itu. Ketika kita menemukan adanya perbuatan buruk dari orang itu, kenang baik-baik jasanya yang bagus itu untuk kita. Harus dikenang. Biar apa? Biar kita itu tidak kemudian mengeneralisir bahwa seluruh perbuatan orang itu sudah menjadi buruk. Jangan. Ketika apalagi sudah pernah berbuat baik kepada diri kita, jangan kemudian dikelamkan dengan dicap seluruhnya itu perbuatannya itu buruk. Jangan. Wa qala lahu, dan semakin sarkastik ini. Wa qala, dan mengatakan tukang kebun lahu bagi itu sufi, ayyuhal kalbu, wahai anjing. Jadi pertamanya itu dipisahkan. Setelah itu dihardik kemudian, wahai anjing. Hal minat tasawuf, apakah termasuk dari ajaran tasawuf antas tua mencuri engkau ala bustanina, di kebun saya ini? Apa itu ajaran tasawuf? Jadi sudah mulai dituduh-tuduh, terus disudutkan begitu. Jadalan minka hakadha sari'an fahal dallaka, maka apakah telah menunjukkan kepadamu Al-Junaid, siapa? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Apa ini ajarannya Syekh Junaid? Model mencuri di kebun temannya sendiri. Mulai semakin ngawur ya. Abu Yazid, atau Abu Yazid Bustami yang telah mengajarimu seperti itu. Ayu syaikhin aw mursyidin ja'aka hadha, mursyid macam apa, syekh macam apa yang telah mengajarimu seperti itu? Jadi makin sembrono, makin berani, makin galak si tukang kebunnya ini dalam rangka memisahkan tiga orang yang menjadi satu kesatuan jamaah itu. Wadaqa, dan menutuk itu tukang kebun as-sufi kepada si sufi, indama wajada, manakala mendapatkan tukang kebun kepada itu sufi wahidan, sendirian. Ketika sudah tidak ada temannya, tinggal ditutuk kepalanya. Waja'ala, dan menjadikan si sufi itu waja'ala, dan menjadikan tukang kebun kepada itu si sufi nisfa qatilin, dengan separuh terbunuh sudah. Jadi sudah lemah. Wasyaja, dan memisahkan itu tukang kebun ra'sahu, terhadap kepalanya itu si sufi. Jadi gitu. Jadi karena itu ya, banyaklah kita memiliki pegangan di dalam kemuliaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikukuhkan oleh Allah Ta'ala. Harus banyak memiliki pegangan. Apalagi ya, kesini baik, kesini baik, kesini baik. Oh, itu pegangan kita dengan demikian berarti banyak. Dan kalau sudah banyak seperti itu, dikukuhkan oleh Allah Ta'ala. Makanya di dalam hati ini harus kita isi dengan adanya takzim kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada para wali. Itu harus diisi hati ini, diisi. Biarpun secara fisik kita tidak pernah berjumpa dengan mereka, tapi hati kita penuh dengan ketakziman kepada orang-orang ilahi seperti itu, maka kita akan dikukuhkan, dikuatkan oleh Allah Ta'ala dalam menempuh perjalanan rohani.
Jadi hanya sekedar tahu nama saja, tidak pernah ketemu. Cerita tentang Ki Khalil Bangkalan misalnya, tidak pernah ketemu, tapi ada rasa takzim. Itu mengukuhkan langkah-langkah rohani kita. Kita nggak pernah tahu Ki Hasyim Asy'ari itu, nggak pernah tahu Ki Ihsan Jampel, nggak pernah tahu. Tapi dalam hati kita muncul rasa takzim, penghormatan. Apalagi kita sampai mengikuti model-model perilaku mereka. Wah, mengukuhkan batin diri kita. Mengukuhkan batin diri kita. Itu cara-cara bagaimana kita semakin mempertegas langkah-langkah rohani kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, si sufi ini mulai sadar. Qala mengatakan as-sufi, siapa si sufi itu? Inna naubati, sesungguhnya giliranku qad marrat, sudah berlalu. Aku sudah dapat giliran pahitnya, keculasan tukang kebun itu, aku sudah dapat giliran. Muncul kemudian kesadaran. Lakin ya rafiqayya, akan tetapi wahai dua kawanku, si ahli fikih dan seorang habib itu, naubatukuma, adapun giliran kalian, qadimatun, pasti akan datang, la muhalata, tidak mustahil lagi, pasti nanti kalian kena giliran. Kalau kalian sekarang sedang diangkat, dipuji-puji, akan tiba nanti giliran kalian itu ditutup sama tukang kebun ini, ditutup sama setan dalam berupa manusia ini, akan datang gilirannya, gitu loh. Jadi kesadaran baru muncul ini. Tidak muncul di awal si sufi ini memiliki kesadaran bahwa tukang kebun itu akan memisahkan dia dari dua kawannya itu. Nah, ketika sudah sempurna ditutup, ditelanjangin, dipermalukan oleh tukang kebun, muncul kesadaran. Nanti giliran kalian berdua, rasakan sendiri. Orang ini bengis sebenarnya, bengis. Kata-katanya saja yang manis, mulutnya saja yang manis, hatinya ini penuh dengan kebengisan. Akan tiba nanti giliran kalian. Nah, gitulah. Jadi gini ya, di dalam hidup ini kita harus belajar dari adanya nasib orang lain. Belajar. Jangan sampai nasib buruk yang menimpa orang lain itu juga menimpa kita. Kita harus ancang-ancang. Kalau kita berjumpa dengan nasib baik dari kalangan kawan-kawan, dari kalangan siapapun, harus kita pelajari bagaimana kita bisa sanggup menyongsong nasib baik itu. Gitu loh. Jadi hidup ini penuh dengan papan-papan pelajaran tentang berbagai macam perilaku dan kerohanian. Penuh dengan berbagai macam pelajaran. Jadi kita bisa belajar dari siapapun tanpa kita mendapatkan wejangan berupa kata-kata dari siapapun itu. Belajar saja dengan cara melihat, oh ini kesetiaannya bagus sama orang lain, oh ini menjaga kata-katanya dari orang lain. Jadi harus aku ambil sebagai tindakanku gitu. Banyak pelajaran-pelajaran kalau begitu dalam kehidupan ini ya. Oke, ini ternyata masih agak panjang. Kita akhiri sampai di sini dengan harapan, dengan doa, moga-moga kajian kita ini menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan berbagai macam kemanfaatan dan keberkahan. Moga-moga sisa umur kita menjadi lebih bermartabat, lebih indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga kelak anak cucu kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengikuti ketauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Terakhir, moga-moga Indonesia ini, negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abad.